Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya. Jadi sebelum saya melangkah ke pertanyaan wawancara, sebelumnya saya ingin Bapak memperkenalkan diri Bapak. Bentar. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Pagi. Suara Pagi. saya terdengar? Yes, terdengar, Pak. Oke. Perkenalkan, saya Tamsiruddin, biasa dipanggil Pak Tam. Saya mengajar di UPTD SMP Negeri 1 Parepare. Mata pelajaran Bahasa Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa diperkenalkan. Baik, terima kasih Pak Tam. Jadi saya di sini panggil Pak Tam ya. Siap. Terima kasih. Jadi pertanyaan saya itu pada hari ini tentang pembelajaran jarak jauh yang diterapkan di siswa. Pertanyaan pertama itu bagaimana Bapak mengelola waktu dan sumber daya agar efektif untuk mendukung pembelajaran jarak jauh? Iya, oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Di sini mengenai sumber daya dan pengelolaan waktu. Jadi yang pertama kita harus lihat di sini adalah apa ya, siswa kita. Jadi kan kita di sini mengajar adalah untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Jadi selain kita sudah punya kurikulum atau materi-materi yang akan disampaikan, kita harus juga melihat kapasitas peserta didik. Apalagi kemarin pada saat COVID kan kita belajar jarak jauh. Jadi kita harus memperhatikan tantangan-tantangan atau kendala-kendala yang mungkin bisa terjadi. Misalnya kita ingin mengadakan Zoom seperti ini atau via Google Meet seperti ini, kita harus melihat apakah semua siswa siap untuk pembelajaran dalam bentuk Zoom atau tidak. Kebetulan kemarin di siswa saya itu tidak semua siswa memiliki ponsel. Karena ada siswa memang yang sama sekali tidak memiliki ponsel, ada juga yang ponselnya digunakan berdua dengan saudara, sehingga pembelajaran dalam bentuk Zoom atau Google Meet seperti ini sangat minim saya lakukan. Kalau tidak salah mungkin hanya 1 atau 2 kali selama COVID kemarin. Jadi saya lebih banyak menggunakan Google Classroom karena menurut saya itu lebih mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik karena mereka dapat masuk ke kelas sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Kebetulan kemarin waktu yang disepakati itu dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Jadi mereka bisa mengakses materi-materi yang ada di Google Classroom sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama. Itu sih kemarin yang saya lakukan waktu pembelajaran jarak jauh. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan teman saya Saudari Naima untuk melanjutkan pertanyaan berikutnya. Baik, apa saja teknologi atau platform digital yang Bapak gunakan dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran jarak jauh yang efektif? Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih atas pertanyaan dari Saudara Naima. Jadi yang tanyakan mengenai platform teknologi atau produk teknologi yang digunakan. Jadi apa? Saya menggunakan yang biasa saja atau yang familiar bagi anak-anak supaya saya juga tidak kewalahan untuk menjelaskan cara penggunaannya. Yang paling umum adalah saya menggunakan seperti yang tadi Google Classroom karena itu yang digunakan di sekolah, paling banyak digunakan di sekolah. Kemudian untuk materi ataupun latihan, untuk materinya saya menggunakan video pembelajaran. Jadi saya membuat materinya itu dalam bentuk video-video pembelajaran yang saya unggah di kanal YouTube saya. Jadi saya hanya membagikan link di Google Classroom, nanti peserta didik tinggal mengklik link tersebut untuk mengakses materinya. Untuk latihannya, saya variasikan, ada yang dalam bentuk Google Form,
Jadi siswa dapat mengerjakannya melalui tautan Google Form yang dibagikan, ataupun mereka dapat mengerjakannya secara tertulis. Jadi mereka dapat mengerjakan di kertas, kemudian jawaban itu difoto lalu diunggah di Google Classroom-nya. Untuk games-gamesnya saya juga menggunakan yang umum saja seperti Word Wall, karena itu paling banyak juga digunakan pada masa pandemi. Jadi intinya di sini adalah kita melihat kemampuan peserta didik kita mana yang mudah digunakan, dan tentunya kemampuan kita juga mana yang bisa kita akses dan bisa kita optimalkan dalam pembelajaran seperti itu. Jadi saya hanya menggunakan yang umum seperti Google Classroom, Google Form, sebenarnya produk Google Workspace ya. Kemudian untuk video-video saya menggunakan Canva ataupun Wonderpress, dan untuk gamesnya saya menggunakan Wordwall seperti itu. Iya, aku belum, terima kasih. Yuk, siapa ketiga? Woi, kau memang Ainun, ya ampun. Lanjut. Dalam pembelajaran jauh. Mohon maaf, suaranya kurang terdengar jelas. Jeleki. Tidak bisa, tidak kedengaran. Tidak. Bisa diulang, mohon maaf, kayak agak terputus-putus, saya kurang menyimak. Hotspotku. Terima kasih. Jadi Oke. Kenapa kakak gini? Mohon maaf, Ainun, sepertinya agak putus-putus, atau cuman perangkat saya yang kurang bagus ini sinyalnya. Kayaknya yang terputus. Tidak. Atau coba saya off-in ya, siapa tahu lebih bagus. ada suaraku. Iya. Oke, aman. Atam, tidak ada dari gambar berarti itu yang jelek. Ya, sepertinya kualitas jaringan saya ini kurang bagus. Tapi full load di sini, salah. Masalah itu di Saya coba ulangi. Dede. Baik Pak, saya ulangi pertanyaan saya. Jadi Ya. menurut Pak Am, tidak semua peserta didik memiliki teknologi dalam pembelajaran jarak jauh, misalnya karena faktor ekonomi. Jadi apa solusi yang Bapak lakukan ketika peserta didik tersebut tidak memiliki keterampilan dalam menggunakan sebuah teknologi? Apa solusi tak? Ya, oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi di sini ada dua kasus. Mungkin yang pertama tadi keterbatasan ekonomi, dalam hal ini tidak memiliki perangkat yang optimal atau yang bisa digunakan. Kemudian yang kedua mengenai penggunaan media-media teknologi atau produk-produk teknologi. Yang pertama tadi tentang keterbatasan ekonomi dalam hal penggunaan HP. Jadi sebenarnya untuk penggunaan HP kan tadi saya sampaikan ada dua kendala. Yang pertama, peserta didik yang menggunakan satu ponsel untuk dua bersaudara misalnya, itu kan masih bisa ditaktisi dengan penggunaan durasi tadi dari jam 8 pagi sampai dari pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Artinya siswa tersebut masih memiliki kesempatan untuk berbagi dengan saudaranya untuk penggunaan HP-nya, karena mereka dapat mengakses materinya di Google Classroom. Kemudian untuk siswa yang sama sekali tidak memiliki HP dalam keluarganya, misalnya dia tidak dapat menggunakan HP saudara atau HP orang tuanya, solusi di sekolah kemarin itu adalah materi-materi ataupun tugas-tugas materi dan LKPD yang digunakan dalam pembelajaran itu dicetak, dan mereka datang ke sekolah untuk memfotokopi tugas-tugas tersebut dan dikerjakan secara mandiri di rumah. Seperti jadi mereka datang ke sekolah untuk memfotokopi
dan tugas-tugas yang harus dikerjakan agar mereka dapat mengikuti pembelajaran yang dilaksanakan. Kemudian siswa yang apa namanya? Untuk siswa yang masalah penggunaan teknologi. Jadi sebelumnya kan saya tanya dulu mengenai pemanfaatan teknologi, misalnya untuk Google Form. Saya tanya dulu apakah mereka sudah pernah menggunakan, saya melakukan survei kecil-kecilan di WA, karena paling banyak menggunakan untuk komunikasi utama adalah WA. Jadi setelah saya mengetahui bahwa semuanya sudah bisa, maka saya gunakan itu. Kalaupun misalnya ada misalnya media-media baru, misalnya game Wordwall ataupun Canva, misalnya mendesain infografis via Canva. Kalaupun misalnya mereka kurang mampu apa namanya menggunakan produk-produk tersebut, biasanya saya carikan tutorial atau kalau misalnya saya bisa buatkan video tutorial, saya akan buatkan video tutorial tersebut seperti awal-awal penggunaan Google Classroom, peserta didik kewalahan dalam mengirim foto ataupun video. Saya buatkan tutorial untuk cara mengirim video atau foto di Google Classroom. Dan kalau misalnya saya tidak mampu membuat video-video tutorial, maka saya hanya mencarikan video tutorial yang mudah dipahami untuk saya. Dan itu yang saya bagikan di apa namanya di grup WA, sehingga mereka dapat menonton video tutorial tersebut untuk mengerjakan atau menggunakan produk-produk teknologi yang digunakan. Itu sih solusi yang kemarin saya lakukan atau saya bagikan kepada peserta didik. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan teman saya, Saudara Cici, untuk mengajukan pertanyaan berikutnya. Baik, terima kasih sebelumnya. Di sini saya ingin bertanya mengenai bagaimana Bapak mengatasi atau tantangan dalam menjalankan pembelajaran jarak jauh. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari Saudara Kiki mengenai tantangan yang dihadapi. Kalau masalah tantangan kemarin itu adalah kedisiplinan ya, atau ketepatan peserta didik ini mengerjakan atau mempelajari materi-materi yang sudah dipetakan sesuai dengan waktunya. Jadi solusinya yang pertama kan yang harus dipahami adalah apa alasan mereka melakukan apa kendala mereka sehingga mereka tidak mengerjakan itu. Jadi yang pertama kita harus cari dulu akar masalahnya ini sebenarnya apa. Kemudian setelah kalau saya kemarin saya lebih banyak menghubungi secara personal, apakah via chat ataupun via telepon. Kalau misalnya kendalanya kan biasa juga ada siswa yang kurang respons apabila ditanya, maka kita harus berkomunikasi dengan wali kelas dan orang tua. Jadi saya lebih banyak berkomunikasi dengan orang tua, apakah itu via WA atau via telepon, untuk meminta bantuan orang tua lebih optimal mendampingi di rumah. Karena kan kemarin pada saat pembelajaran jarak jauh, dukungan atau kolaborasi kita dengan orang tua dan wali kelas itu sangat dibutuhkan sehingga pembelajaran bisa berjalan optimal. Kalau kemarin saya melihat sangat bagus komunikasi yang dibangun itu memberikan dampak yang sangat bagus terhadap pembelajaran jarak jauh. Itu pelajaran yang paling berharga sih kami mendapatkan. Karena kalau misalnya pembelajaran tatap muka kan kita fokusnya ke guru dan saja. Tapi dengan wali kelas dan guru mapel dan wali kelas atau orang tua ini akan menjadikan pembelajaran lebih mudah. Seperti itu sih solusinya kemarin. Iya, Kak Bia. Oke, Pak, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana Bapak menyesuaikan metode evaluasi dan penilaian untuk memastikan validitas dan keadaan dalam pembelajaran jarak jauh? Oke, Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari Saudara Asbia mengenai menyesuaikan antara bentuk evaluasi dan tujuan dari evaluasi itu sendiri. Jadi yang pertama kan kita sebagai guru sudah paham tentang tujuan kita atau maksud kita melakukan evaluasi. Misalnya kan dalam pembelajaran bahasa Indonesia ada 4 keterampilan. Kita melihat keterampilan menulis, maka otomatis yang perlu kita evaluasi adalah bagaimana peserta didik mengasah kemampuan menulisnya. Jadi alat evaluasinya adalah pemberian tes ataupun semacam proyek untuk membuat tulisan. Yang pertama kita harus mengecek dulu
bentuk tes atau bentuk evaluasinya. Jadi hampir sama sih sebenarnya pada pembelajaran tatap muka. Cuman di sini kan yang dibutuhkan adalah yang berbeda adalah medianya. Kalau misalnya kan kemarin kita misalnya suruh siswa menulis di kertas, kita langsung periksa di kertasnya. Nah sekarang mungkin karena pembelajaran jarak jauh dia berbeda. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau misalnya siswa yang kurang mampu dalam teknologi, kita bisa menyuruh mereka untuk misalnya menulis teks deskripsinya di kertas saja, kemudian dia foto. Kalau misalnya yang sudah apa namanya yang sudah eh, bagus kemampuan teknologinya, kita bisa arahkan untuk mendesainnya di Canva misalnya, ataupun eh, di Microsoft Word, Google apa namanya Google Dokumen seperti itu. Jadi kita sesuaikan saja dengan tingkat kebutuhan dari peserta didik kita. Sama halnya kalau misalnya kemampuan berbicara, maka kita bisa apa? Kita bisa menilainya secara langsung. Kalau misalnya ada waktu via Zoom, bisa dilakukan secara via Zoom seperti yang saya sampaikan tadi, karena keterbatasan apa ya keterbatasan fasilitas peserta didik dan waktu mungkin yang kurang tepat, akhirnya biasanya saya gunakan hanya dalam bentuk video kalau untuk kemampuan berbicara, misalnya meminta peserta didik merekam dirinya, misalnya menyampaikan materi-materi yang sudah dipahami. Misalnya salah satunya kemarin itu adalah menjelaskan makna yang tersirat dalam teks. Jadi saya hanya meminta peserta didik mencari satu teks deskripsi, kemudian peserta didik menjelaskan secara lisan dalam bentuk video. Jadi mereka memvideo dirinya sendiri untuk menjelaskan makna dari teks tersebut. Seperti itu. Baik Pak, selanjutnya pertanyaan dari saya yaitu metode pembelajaran apa yang Bapak terapkan dalam pembelajaran jarak jauh? Oke, terima kasih atas pertanyaan dari saudara Feby. Kalau ditanyakan metode pembelajaran apa yang digunakan, mungkin saya tidak bisa menjelaskan apa ya. Mungkin saya belum bisa mengotak-ngotakkan, misalnya seperti kalau pembelajaran secara langsung kan misalnya ada metode jigsaw, ada metode ini. Nah, kalau saya sih lebih ke pembelajaran apa ya yang memadukan secara keseluruhan. Misalnya bagian awal saya hanya memberikan penjelasan secara tertulis mengenai materi atau tujuan pembelajaran. Itu yang selalu saya lakukan. Yang pertama pasti saya akan menyapa peserta didik untuk di kolom apa namanya di kolom chat WA, grup WA. Jadi saya akan menyapa peserta didik di kolom WA melalui teks, kemudian menjelaskan apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada hari itu. Kemudian setelah itu saya akan mengarahkan peserta didik ke Google Classroom untuk mengisi daftar hadirnya, karena memang mereka mengisi daftar hadirnya di Google Classroom supaya terdata dan bisa diakses oleh orang tua rekapan keaktifannya di Google Classroom, ataupun wali kelas bisa mengakses itu, sehingga mereka bisa mengisi daftar hadir di sana. Setelah mereka mengisi daftar hadir, mereka kembali membaca tujuan pembelajaran. Setelah mereka membaca tujuan pembelajaran, mereka membaca materi-materi atau menonton video pembelajaran yang disajikan. Setelah itu ada tanya jawab untuk mengecek kembali apakah materi itu sudah mereka pahami. Kalaupun ada pertanyaan, mereka diarahkan untuk berdiskusi di grup WA. Tujuannya agar peserta didik yang lain lebih fast respon dibandingkan kalau kita berdiskusi. Karena pengalaman kalau misalnya kita berdiskusi di Google Classroom, respons peserta didik yang lain itu kurang maksimal. Biasanya lama baru ada responnya, tapi kalau di grup WA dia akan lebih cepat responnya. Jadi setelah mereka menonton video, mereka berdiskusi di grup WA, itu juga akan saya pantau. Setelah itu barulah mereka mengerjakan latihan yang diberikan. Nah, latihan nilai misalnya memerlukan waktu yang lebih lama sehingga mereka dapat mengerjakannya dengan maksimal. Seperti itu sih yang biasanya saya lakukan. Jadi untuk kegiatan-kegiatan lainnya, saya variasikan, misalnya latihannya kalau misalnya awalnya dalam bentuk tulisan, mungkin berikutnya dalam bentuk praktik seperti tadi berbicara, misalnya teman-teman berbicara, ataupun dalam bentuk games seperti itu. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya.
dalam proses pembelajaran jarak jauh, bahan ajar apa yang Bapak siapkan dan media yang biasa Bapak gunakan dalam proses pembelajaran jarak jauh? Terima kasih. Ya, terima kasih dari pertanyaan Saudara Nurul mengenai media dan bahan ajar apa. Jadi kalau misalnya ditanyakan mengenai bahan ajar, jadi tetap saya menggunakan bahan ajar utama adalah buku panduan atau buku cetak yang dikeluarkan oleh pemerintah, karena itu adalah materi yang sudah dikemas oleh Kemdikbud dan sudah dimiliki oleh peserta didik. Jadi acuan utamanya adalah tetap itu. Namun saya tetap menyediakan bahan ajar lain seperti yang saya jelaskan tadi awal, dalam bentuk materi itu saya kemas dalam bentuk video pembelajaran yang dapat diakses di kanal YouTube. Kemudian untuk media-media lainnya saya tetap akan menyediakan LKPD atau lembar kerja peserta didik, sehingga ini dapat menuntun dan memudahkan peserta didik dalam menyelesaikan memahami materi-materi yang akan dipelajari, seperti itu. Dia. Makasih Pak. Pertanyaan selanjutnya, dalam proses pembelajaran jarak jauh pasti memiliki kekurangan dibanding kelebihan. Menurut Bapak, apa kekurangan dalam proses pembelajaran jarak jauh? Oke, Terima kasih. terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau ditanyakan kekurangan dari pembelajaran jarak jauh ini adalah yang pertama adalah chemistry-nya. Pasti kita kurang dapat chemistry-nya dengan peserta didik karena kita ini apalagi kan saya lebih banyak menggunakan chat di Google Classroom ataupun di grup WA. Jadi chemistry-nya antar guru dan peserta didik itu kurang. Kita tidak tahu apakah peserta didik ini betul-betul sedang memperhatikan kita atau bagaimana, sehingga itu agak kurang. Kemudian yang kedua, seperti yang saya sampaikan tadi, adalah kita tidak dapat mengontrol secara penuh tentang istilahnya kita tidak dapat menekankan kedisiplinan kepada peserta didik kita secara penuh, sama halnya apabila kita belajar secara tatap langsung, karena kita tidak dapat mengetahui apakah ini siswa betul-betul misalnya kendalanya seperti itu atau dia hanya sebatas alasan-alasan saja. Kemudian yang ketiga itu mungkin lebih ke ini, pendampingan ke siswa agak kurang maksimal karena kita tidak tahu bahwa siswa yang belum mengerjakan tugas ini apakah memang sebenarnya belum paham teorinya atau belum paham materinya, atau ada kegiatan lain atau ada kendala lainnya. Jadi kalau kemampuan kita untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh siswa itu agak kurang, sehingga ini juga menjadi salah satu kendala, sehingga solusi yang kita bagikan atau yang kita terapkan ke siswa itu kadang kurang tepat sasaran menurut saya. Itu sih kendalanya. Baik Pak, terima kasih atas kesediaannya untuk diwawancara mengenai pembelajaran jarak jauh. Baik, sekian dari kami dan mohon maaf jika mengganggu. Silahkan Bapak beraktivitas kembali. Terima kasih. Tentunya selamat dan sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf. Terima kasih Pak. Sama-sama.